Kita sering berpikir gula darah naik hanya karena gula dan makanan manis. Faktanya, banyak makanan yang tidak manis pun diam-diam bisa bikin gula darah kita melonjak. Dan ini jebakan yang paling sering bikin diabetes itu untuk dikendalikan jadi sulit gitu. Gula darahnya naik turun cepat gitu ya, karena bingung ya makan apa, saya kok nggak makan manis tapi gula darahnya naik turun. Seperti dialami oleh Ibu Ani yang bertanya, "Dok, saya sudah stop makan gula, stop minum manis, tapi gula darah saya kok masih tetap tinggi." Nah, ternyata setelah dicek, Ibu Ani masih sering makan makanan yang tidak manis, tapi jadi musuh tersembunyi karena meningkatkan gula darah secara diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membahas 7 makanan yang rasanya tidak manis, tapi ternyata bisa meningkatkan gula darah secara diam-diam. Pengen tahu apa aja? Jangan sampai Anda terjebak. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Yang pertama adalah nasi putih. Mungkin banyak yang udah tahu, nasi putih ternyata bisa naikin gula darah. Tapi banyak juga orang yang masih belum tahu kalau nasi putih itu bisa naikin gula darah. Kenapa? Karena rasanya ya tidak manis, rasanya hambar. Tapi nasi putih itu mengandung karbohidrat yang sederhana. Ketika masuk ke dalam saluran cerna itu diubah menjadi glukosa, masuk ke darah, glukosanya naik tinggi sekali. Nah, semakin rendah seratnya, semakin bagus warnanya, warna putihnya, itu rendah seratnya makin rendah, seratnya makin rendah, makin cepat masuk ke dalam darah, makin tinggi gula darah bisa naik. Nah, warna itu biasanya dipengaruhi oleh seratnya. Jadi kalau beras merah, beras hitam, beras coklat, itu kadar seratnya itu lebih tinggi daripada yang beras putih. Akhirnya lonjakan gula darahnya mungkin tidak setinggi yang nasi putih gitu. Tapi yang namanya nasi merah, hitam segala macam tetap naikin gula darah, mungkin tidak setinggi nasi putih gitu. Nah, nasi putih kebetulan indeks glikemiknya sangat tinggi ya, karena tadi karbohidratnya sederhana, seratnya lebih rendah dan juga cepat diserap oleh tubuh karena seratnya sedikit tadi. Nah, jadi gimana kalau solusinya? Saya pengen makan nasi, coba deh nasinya diganti dengan yang eee, banyak seratnya, misalkan nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, dan seterusnya, atau jumlahnya dikurangin untuk mencegah jangan sampai melonjak terlalu tinggi. Yang kedua adalah tepung-tepungan, misalkan roti putih, kemudian tepung olahan ya, roti tawar, mie instan, dan banyak orang yang nggak tahu nih, kerupuk. Jadi sering nih, "Dok, saya cuman makan gado-gado," yang nggak makan nasi, yang nggak pakai lontong, cuman gado-gado aja, tapi makan kerupuk. Kok gula darahnya naik? Ya karena ada tepungnya, yaitu si kerupuk tadi. Jadi karbo yang nggak manis itu sama aja, ya gula terselubung juga. Jadi kalau kita makan itu, gula darah bisa naik. Nah, solusinya gimana? Pengen makan roti? Boleh? Boleh, tapi usahakan seratnya banyak. Ya misalkan roti dengan sayur, atau rotinya diganti yang gandumnya banyak. Nah, masalahnya di Indonesia kalau kita beli roti gandum, itu gandumnya tidak banyak, akhirnya seratnya juga sedikit, gula darahnya tetap naik tinggi. Nah, roti gandum yang mana yang bagus? Yang gandumnya banyak sekali. Nah, tapi semakin banyak gandumnya, itu rasanya makin nggak enak, makin keras gitu. Nah, kalau Anda mungkin pernah membandingkan ya, roti gandum di Indonesia dengan misalkan roti gandum yang dimakan bule-bule gitu, itu kok beda ya, dia lebih keras gitu. Kenapa? Karena kandungan gandumnya dia lebih banyak, biji gandumnya ya. Tepung gandumnya mungkin sama, tapi biji gandumnya atau seratnya itu dia lebih banyak, makanya lebih keras. Kalau dijual yang seperti itu di Indonesia, mungkin tidak terlalu laku karena keras, nggak enak, orang banyak yang nggak suka. Ya, mie instan, ya itu juga mengandung tepung, kemudian pasta itu juga, dari karbohidrat yang sederhana, itu bisa naik gula darah. Nah, beberapa pasta itu ada juga yang menggunakan gandum utuh, seratnya banyak, itu lonjakan gula darahnya tidak setinggi misalkan pasta yang instan. Anda bisa coba juga tuh yang pasta yang mengandung serat. Tapi sekali lagi, mau roti gandum, mau pasta gandum, ya itu tetap saja meningkatkan gula darah. Walaupun tidak setinggi misalkan, yang dari tepung murni gitu, tepung aja tanpa serat gitu ya. Nah, itu banyak yang nggak tahu. Yang ketiga nih, "Dok, saya udah nggak makan nasi, saya ganti dengan kentang. Dok, saya nggak makan nasi, saya ganti dengan ubi." Nah, gimana? Ternyata kentang dan ubi juga indeks glikemiknya lumayan tinggi. Nah, tapi sekali lagi ketika kita makan kentang saja tanpa serat, ya tanpa sayur gitu ya, itu biasanya akan tinggi sekali. Apalagi kalau digoreng. Nah, kalau kentang goreng itu lebih tinggi pasti daripada yang direbus atau yang
kukus, atau ubi juga gitu. Jadi ketika digoreng itu ada lemaknya yang dipanasin ketemu dengan karbo dari kentangnya, itu mempercepat resistensi insulin. Jadi mana yang lebih bagus? Kalau mau kentang ya jangan yang digoreng. Kalau misalkan mau makan kentang atau ubi, pastikan seratnya cukup ya, misalkan ada sayurnya, ada apanya gitu ya. Dan kalau misalkan gula darah masih tinggi juga, "Dok, saya makan, kentang, tapi gula darahnya kok masih tinggi juga ya, kenapa?" Coba kentangnya dikurangin atau diganti misalkan kalau ubi manis, ganti ubi yang mungkin yang tidak manis ya, seperti ubi ungu gitu. Itu biasanya indeks glikemiknya lebih rendah. Itu secara teori, tapi kalau secara praktek ada aja orang yang sensitif dengan kentang atau dengan ubi. Jadi dia mau makan banyak, makan sedikit, tetap aja gula darah bisa naik. Yang keempat, dia tuh goreng-gorengan, misalkan nasi goreng, terus, tempe goreng, tahu goreng, dan seterusnya. Kenapa? Karena misalkan tempe goreng atau tahu goreng itu juga mengandung tepung, tepung itu karbo. Nasi itu karbo ketemu dengan lemak yang digoreng. Jadi kombinasi karbo plus minyak itu lebih lambat dicerna, tapi bikin gula darahnya naik. Nah, itu kombinasi keduanya itu bisa meningkatkan resistensi insulin. Kadang-kadang gula darah, sempat bagus, terus, "Dok, saya lagi pengen makan nasi goreng nih," ya. Terus, ternyata resistensi insulinnya belum bagus, belum remisi. Jadi dia ketika makan nasi goreng gula darahnya naik lagi, ya dipikirnya gula darah bagus itu selesai, padahal bukan, ya. Ketika gula darahnya bagus, tapi resistensi insulinnya belum, ketika Anda makan yang tadi misalkan gorengan, menggunakan karbo, terus melonjak, berarti resistensi insulinnya belum pulih. Anda hanya mengendalikan gula darah gitu. Padahal kalau misalkan resistensi insulinnya udah pulih, itu Anda makan yang misalkan agak, berbahaya gitu ya istilahnya, misalkan Anda makan nasi goreng, gorengan, tempe goreng, atau makan kentang, apa, roti segala macam, itu tidak akan melonjak melebihi nilai yang normal gitu. Yang kelima nih, buah kering, madu, kismis, kurma, terus aprikot kering yang dikeringin, terus madu-maduan, ya madu macam-macam madu ya. Nah itu, walaupun tidak semanis gula pasir, tapi kadar gula terkonsentrasinya itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi misalkan daripada Anda misalkan makan buah yang, segar. Kalau madu itu ya karena nggak ada seratnya, kadang-kadang lonjakan gula darahnya ya tinggi juga, sama seperti, gula. Walaupun misalkan tidak setinggi persis sama seperti gula, tapi tetap meningkatkan gula darah. Nah, banyak orang tuh terjebak ya ketika minum madu ya, terutama ya, karena misalnya, oh gula darahnya tidak setinggi gula gitu ya, tapi jadi sering gitu, jadi sering pakai madu, akhirnya ya gula darahnya walaupun tidak melonjak setinggi gula pasir, tapi melonjak tapi terus-menerus. Nah, itu juga menimbulkan resistensi insulin, sama aja gitu ya. Nah, kalau Anda mau makan buah, usahakan buah yang segar. Misalkan Anda pengen anggur, mendingan anggur yang segar daripada kismis. Atau misalkan pengen makan kurma, pilihlah kurma yang segar daripada kurma yang dikeringkan. Kenapa? Karena ya walaupun sama-sama kurma misalkan, tapi indeks glikemiknya lebih tinggi yang sudah dikeringkan, dan akhirnya gula darah bisa lebih tinggi yang dikeringkan daripada gula darah ketika kita makan yang kurma segar. Misalkan madu, pilihlah madu yang, semakin tidak manis atau semakin ke arah pahit, itu indeks glikemiknya lebih rendah. Tapi sekali lagi jangan tertipu, banyak orang yang, "Ah, ini nggak manis nih, nggak terlalu manis, saya pilihnya yang madu yang nggak manis." Tapi minumnya banyak, ya sama aja, nanti gula darahnya bisa naik. Yang keenam yang sering tidak disadari adalah susu ya, terutama susu rendah lemak dan susu UHT. Kenapa? Karena susu itu mengandung laktosa. Ya, jadi laktosa itu adalah salah satu bentuk dari gula juga yang ada di susu. Nah, meski nggak manis, tapi karena mengandung tadi glukosa dapat meningkatkan gula darah tetap. Kalau gula darahnya naik terus, ya misalkan, "Dok, saya, puasa tapi minum susu." Nah, percuma itu puasanya, karena tetap ada yang masuk berupa laktosa tadi, jadi resistensi insulinnya tetap tinggi. Apalagi kalau Anda konsumsinya banyak, "Dok, saya nggak doyan makan tapi ya minum susu." Akibatnya apa? Badannya mungkin berat badan tidak naik-naik, tapi gula darah kok tinggi terus, gitu. Yang ketujuh, makanan sehat atau makanan diet yang kemasan atau olahan atau Anda beli di, online gitu ya. Ya beli sereal, beli macam-macam ya. Apalagi sereal yang instan, misalkan ada sereal misalkan, "Saya pakai oatmeal, Dok." "Oatmeal, oke, bagus nggak?" "Bagus." Nah, tapi kalau dia yang oatmeal yang instan, yang bukan dimasak, yang cuman kasih air panas misalkan, atau sereal yang instan,
itu sering ditambah dengan pemanis ya, seperti misalkan maltodextrin dan lain-lain, malah menimbulkan resistensi insulin. Jadi misalkan Anda mengurangi risiko penyakit jantung, tapi meningkatkan risiko diabetes. Atau misalkan Anda, beli granola bar ya, kadang-kadang ini ada yang pakai pemanis, walaupun misalnya pemanisnya tidak naikin gula darah Dok, aman buat diabetes. Nah, tapi kemarin kita sudah pernah bahas nih, banyak pemanis-pemanis yang selain gula, misalkan dari gula jagung ya, bukan dari gula pasir misalkan, itu di metabolismenya di liver. Jadi Anda gula darah nggak naik, tapi livernya dapat perlemakan hati. Nah, ada juga nih yang sering nih sekarang biskuit gandum ya, kenapa? Karena, katanya nggak naikin, gula darah gitu, karena kan gandum gitu. Nah, tapi harap diingat namanya biskuit itu dibikinnya dari tepung, ya sama kayak tadi roti gandum, terus, pasta gandum, gimana? Tetap naikin gula darah. Jadi walaupun misalkan, oh gula darah nggak naik terlalu signifikan, tapi kalau Anda makannya jumlahnya banyak, tetap aja gula darah bakal naik gitu. "Oh saya nggak makan itu Dok, nggak makan gorengan, gantinya ini biskuit gandum." Ya, gorengan enggak, tapi diganti misalkan makanan cemilan sehat yang, Anda beli granola atau biskuit gandum, terus makannya banyak. Ya udah tetap gula darahnya tinggi. Jadi kenapa kok bisa naikin gula gula darah? Satu karbohidrat, tadi misalkan nasi, roti, kerupuk dan lain-lain. Karena karbohidrat dipecah menjadi glukosa di darah akan menaikkan gula darah. Nah, ada lagi kombinasi antara lemak plus karbohidrat. Misalkan, tadi digoreng, ya misalkan, yang digoreng-goreng gitu ya. Nah, itu meningkatkan resistensi insulin lebih cepat. Nah, indeks glikemik pilihlah yang serendah mungkin. Tapi kalau misalkan, wah susah nih, ya lagi pengen yang, indeks glikemik tinggi, tetap bisa sebenarnya kalau Anda mau ditambahkan dengan serat yang banyak, itu mengurangi indeks glikemik juga. Jadi kadang-kadang kita rasanya nggak manis, tapi indeks glikemiknya tinggi. Atau kebalikannya, rasanya manis tapi indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi. Jadi bukan rasa manis yang kita jadikan patokan, oh ini bakal naik gula darah atau enggak, tapi indeks glikemik. Tapi sekali lagi, setiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Kadang-kadang secara teori nih indeks glikemiknya, rendah, harusnya gula darah nggak naik, tapi pada orang tertentu, itu dia sensitif banget, dia makan dikit aja bisa naik, gitu. Yang perlu diingat bukan hanya gula pasir loh yang berbahaya, bukan hanya yang manis-manis loh yang berbahaya, tapi gula yang menyamar dalam bentuk makanan yang hambar dan tidak manis. Jadi kuncinya bagaimana Anda bisa memahami makanan itu bekerja di dalam tubuh Anda. Misalkan Anda punya pengetahuan yang cukup, jadi Anda bisa mengambil tindakan yang tepat. Jadi apakah Anda masih merasa aman hanya karena jarang makan manis? Belum tentu jawabannya. Jadi kalau Anda ingin memulihkan resistensi insulin Anda bisa kembali makan manis, kembali makan yang ini tanpa perlu merasa khawatir. Tapi sekali lagi kalau Anda berlebihan, misalkan Anda remisi sekalipun, ya terus Anda kembali lagi ke pola yang lama, makan berlebihan, makan manis berlebihan, terus stres ya, kurang tidur dan seterusnya, tetap aja Anda balik lagi ke diabetes. Ingat remisi itu bukan imun. Jadi banyak yang nyangka, wah kalau udah remisi bebas selamanya dari diabetes. Ya nggak gitu. Remisi itu sembuh. Maksudnya tidak perlu minum obat, tapi gula darah tetap bagus, komplikasinya berkurang. Tapi Anda tidak imun dari diabetes. Kalau Anda balik lagi ke pola hidup yang lama, ya Anda diabetes lagi gitu. Jangan berpikir yang tidak masuk akal. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Semoga Anda kalau diabetes bisa cepat mencapai remisi. Bagikan pada orang yang kira-kira membutuhkan. Saya Dr. Lee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Lee dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.